Kejadian 26 ayat yang ketiga, ini berbicara tentang Ishak. Ayat 1 sampai 3 aja supaya biar tahu ceritanya. Dari ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di negeri itu di mana? Kanaan. Katanya susu dan madu, tapi terjadi kelaparan juga. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayam. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Enaknya kenapa Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Mesir itu, sungai Nil itu tidak pernah kering, Bapak Ibu. Ya. Air yang berbuah, air yang melimpah. Tapi Tuhan nggak suruh Ishak pergi ke sana. Kepada air yang melimpah. Tuhan suruh tinggallah di Gerar. Itu daerah orang Filistin. Daerah yang mungkin juga tidak terlalu subur. Tapi Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku menyertai engkau. Paling penting Bapak Ibu ketika kita sedang menghadapi krisis. Paling penting ketika kita sedang menghadapi situasi yang di luar kendali adalah sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Itu dulu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Paling penting ketika saya menghadapi krisis, paling penting ketika saya menghadapi situasi yang di luar kendali, adalah saya sadar Tuhan menyertai saya. Amin. 10 juta triliun kali. Maka aku akan menyertai engkau, bahkan bukan menyertai, dan memberkati engkau. Itu penting. Sebab kepadamu lah, dan kepada keturunanmu lah, akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayam. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupan. Bahkan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin Anda sedang mengalami itu. Mungkin di antara kita, sementara menghadapi resesi keuangan, atau tekanan ekonomi yang cukup berat di tengah-tengah masa pandemi ini. Sehingga saya sebut masa-masa ini disebut dengan krisis kesehatan, bukan cuma terjadi di bangsa kita tercinta, tapi all nations. Seluruh dunia. Dan akibat dari pandemi ini, maka berdampak kepada perekonomian dunia, perekonomian nasional, perekonomian di satu provinsi, bahkan perekonomian kita secara pribadi dalam bisnis pekerjaan. Pernahkah ketika itu terjadi, kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Ini pertanyaan. Pernahkah kita berpikir bahwa ketika semua itu terjadi, ketika krisis itu datang, kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Kalau sampai di sini pikiran Bapak Ibu, maka saya percaya sudah tidak ada masalah. Sisanya itu cuma adalah sebuah perjalanan. Atau sebaliknya, kalau pikiran kita hanya berputar-putar di sekitar masalah kita, maka Bapak Ibu sedang ada di dalam masalah besar. Pikiran kita hanya berputar-putar bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi ini, bagaimana harus begini, bagaimana harus begitu. Bagaimana keuangan saya, apakah cukup atau tidak? Bagaimana anak-anak saya, bagaimana usaha saya, bagaimana bisnis saya.
Kalau pikiran kita hanya berputar-putar di sekitar masalah kita, maka yang pertama, secara manusia pasti berpikir. Tapi kalau sampai itu jadi berpikir dan mengambil bagian itu dan menjadi stres takut, maka kita masuk dalam jebakan setan. Karena itu ayat dalam Kejadian pasal 26 ini sengaja ditulis oleh Musa. Ingat bahwa 5 kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Namanya kitab Pentateuch atau kitab 5 kitab Musa. Ini sengaja, bahkan bukan sengaja, Tuhan suruh Musa menulisnya sebagai guidance, sebagai penolong bagi kita, supaya kita bisa menghadapi masa krisis, lalu menabur dengan benar di saat-saat seperti itu. Krisis datang kepada semua orang. Tapi tidak semua orang mau menabur di tengah-tengah krisis. Ulang. Krisis datang kepada semua orang, tapi tidak semua orang menabur di tengah-tengah krisis. Apakah Anda di sini adalah pribadi-pribadi yang mengalami krisis? Atau yang kedua, semua kita alami krisis. Apakah kita menabur di tengah-tengah krisis? Bapak Ibu jawab. Alkitab mengatakan, Ishak mengalami krisis di tanah yang katanya berlimpah susu dan madu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berkata, saya pernah dapat nubuatan bahwa saya akan diberkati. Tapi kenyataannya, saya mengalami bangkrut. Saya katanya dapat nubuatan bahwa saya akan dipromosi, tapi ternyata itu diambil oleh orang lain. Saya beritahu kepada saudara, jangan biarkan pikiran-pikiran kita hanya berputar-putar di sekitar masalah, atau jangan berpikir selevel dengan masalah, atau jangan berdiri selevel dengan masalah. Alasannya sederhana, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan oleh Tuhan unggul. Tuhan bisa pakai masalah untuk membawa kita naik tinggi, menjadikan kita dewasa. Tapi kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Apalagi disuruh berpikir selevel dengan masalah. Pasti kalah. Katakan amin 10 juta triliun kali. Saya tidak boleh berpikir selevel dengan masalah. Apalagi berdiri selevel dengan masalah. Tulis Bapak Ibu. Tidak boleh pikiran-pikiran kita hanya berputar-putar di sekitar masalah. Tapi berpikirlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Katakan, saya mau berpikir, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. 50 juta triliun kali. Taruh itu dalam pikiran Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pertanyaannya begini, bagaimana mengatasi krisis? Bagaimana mengatasi krisis? Saya tulis di sini, mengatasi krisis dengan cara menabur ala Ishak. Ini merupakan cara Alkitabiah untuk Bapak Ibu menghandle krisis. Tidak kalah dengan krisis, justru dengan krisis Bapak Ibu diberkati. Berapa banyak yang mau? Justru di tengah krisis, Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu tulis, saya mau diberkati di tengah-tengah krisis. Haleluya. Bapak Ibu tulis itu, saya mau diberkati di tengah-tengah krisis. Saya mau lihat dulu berapa banyak yang mau. Indonesia kan suka voting. Ayo kita voting. Atau ada yang bilang, saya nggak mau diberkati, Pak. Tolong doakan saya supaya saya bangkrut setiap hari. Pasti nggak ada yang mau ya. Semua orang mau. Saya mau diberkati di tengah krisis.
mengatasi krisis dengan cara menabur ala Ishak. Yang pertama, Alkitab berkata Ishak menabur benih di tengah-tengah krisis. Saya ulangi perkataan kalimat saya tadi. Krisis datang kepada semua orang. Tapi tidak semua orang mau menabur di tengah-tengah krisis. Karena kecenderungan manusia secara umum adalah begini. Ketika krisis datang, kita lebih memilih save, menyimpan. Tapi cara Tuhan berbeda. Ketika Tuhan melatih Ishak, ketika krisis datang, Tuhan suruh Ishak menabur benih. Ada suatu hal yang Ishak buat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Yang Ishak buat adalah Ishak mau menabur benih dalam tahun kekeringan atau dalam tahun krisis. Makanya tidak semua orang yang mengalami terobosan dalam keuangan. Tidak semua orang yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang spektakuler, yang ajaib, padahal janjinya Tuhan bagi semua kita. Alasannya adalah karena kita tidak mau berkorban, kita tidak mau lepaskan benih, kita tidak mau menabur, kita tidak mau memberikan waktu, kita tidak mau bayar harga untuk itu. Sehingga kita hanya jadi yang biasa-biasa saja. Kita mau jadi kebanyakan orang. Orang ahli itu kan carinya susah. Carinya susah maksud saya. Dan kalau dapat bayarnya mahal. Dan orang ahli tidak mungkin ditemukan di bawah-bawah kolong jembatan. Di jalan-jalan. Mereka adalah orang-orang yang melatih diri dengan konsisten. Sehingga satu saat nanti mereka menjadi ahli. Mereka bukan adalah pribadi yang tidak pernah buat salah. Mereka bukan juga adalah pribadi yang sempurna, tapi yang membedakan mereka adalah mereka berani membayar harga untuk mereka mendapatkan tujuan mereka, keinginan mereka. Dan salah satu keinginan Tuhan adalah supaya umat Allah diberkati, entah secara finansial, kesehatan, rumah tangga, masa depan, itu kerinduan Tuhan. Bapak Ibu, kita bulan April tanggal 10 sudah 1 tahun ibadah Healing and Prophesy. Nanti kita akan rayakan dengan sangat sederhana. Dan ini sudah 1 tahun. Dan selama 1 tahun saya jarang sekali bicara tentang berkat. Karena saya selalu bicara tentang uang maksud saya. Menabur itu saya nggak jarang. Tapi saya selalu bicara tentang menemukan Tuhan lebih. Tapi ini di tengah-tengah krisis ini, saya perlu bicara ini kepada Bapak Ibu. Sehingga kita tahu rahasia-rahasia bagaimana supaya Tuhan memberkati kita di tengah-tengah krisis. Alkitab berkata bahwa Ishak menabur benih di tengah-tengah tahun kekeringan. Ketika banyak orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang lebih subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tuhan berkata begini, jangan pergi ke Mesir, Ishak. Firman Tuhan datang kepada Ishak lebih daripada berkat sungai Nil. Mungkin Anda berkata begini, saya mau andalkan orang-orang yang saya bisa andalkan. Itu seperti Bapak Ibu andalkan Mesir yang berlimpah ruah. Saya mau andalkan backingan saya. Saya mau andalkan keuangan saya, kepintaran saya. Itu seperti Mesir yang membual dengan air yang tidak pernah kering. Tapi kita belajar daripada Ishak adalah dia taat kepada firman Allah. Dan ketaatan kepada firman Allah itu lebih subur daripada berkat-berkat Mesir. Mesir gambaran dunia. Haleluya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada contoh dalam Alkitab. Istri seorang nabi memberikan persediaan sedikit dari tepungnya yang ada di rumah buat Elia lebih dulu. Sebelum nanti Tuhan melipat gandakan tepungnya itu. Bapak Ibu lihat, prinsip semua yang melakukan yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan memberikan kepada hamba Tuhan, memberikan kepada pekerjaan Tuhan, memberikan kepada hal-hal rohani,
menolong orang-orang yang membutuhkan. Semua yang prinsip melakukan untuk Tuhan seperti Matius pasal 24, memberikan makanan kepada orang kelaparan, baju kepada orang yang kedinginan, membawa ke rumah orang yang tidak punya rumah. Saya sebut itu prinsip melakukan seperti untuk Tuhan. Maka Alkitab berkata begini, bahwa tidak akan kekurangan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Elia lagi kelaparan nih. Tidak ada roti padaku sedikit pun. 1 Raja-Raja 17, 12 sampai 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Next. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buat lebih dahulu bagiku. Ingat, buat lebih dahulu bagiku. Elia mewakili Tuhan sebagai hamba Tuhan, yang berhubungan dengan Tuhan. Buat prioritaskan kepada pekerjaan Tuhan. Prioritaskan Tuhan lebih dulu. Sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Next, 14. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Prinsip ekonomi dunia runtuh di sini, hemat pangkal kaya. Alkitab berkata begini, buat lebih dulu kepadaku. Wanita ini sedang mengalami krisis. Krisis tepung, krisis minyak. Tepung minyak adalah gambaran berkat. Bahkan dia berkata, tinggal segenggam, sedikit saja. Ini nggak cukup bagiku, nggak cukup bagi anakku. Kami akan makan dan kami mati. Tapi lihat prinsipnya. Lakukan dulu kepada yang mewakili Tuhan. Ketika perempuan itu melakukannya, maka firman Tuhan datang lagi. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak tidak akan pernah berkurang. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kekurangan. Coba periksa. Mungkin kita cuma genggam tepung sedikit. Kita nggak mau lepaskan ke dalam tangan Tuhan. Kita nggak mau nabur. Kita nggak mau memberi. Kita cuma mau menerima. Lama-lama cuma jadi tepung sedikit dalam genggaman. Ini prinsip Alkitabiah. Saudara dengar baik-baik. Apakah saya ngomong ini supaya Bapak Ibu nabur? Orang nabur itu nggak boleh paksa. Orang nabur itu dari hati. Dia mencintai Tuhan. Orang memberi, Alkitab larang memberi karena terpaksa. Lebih baik tidak usah memberi daripada memberi karena terpaksa. Saya sedang ngajar Bapak Ibu menurut firman Tuhan Allah Ishak. Yang Tuhan bicara kepada Ishak. Dia menabur. Di tengah-tengah musim kering, tahun kekeringan. Bahkan kalau itu saudara lihat, saya kasih contoh lagi.
Elia menabur air di tengah-tengah krisis kekeringan dalam 3,5 tahun kekeringan. Dan akhirnya dia menuai hujan yang sangat amat lebat. 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 35. 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 35. Dua contoh saya tunjukkan kepada semua di tengah krisis. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Masa krisis ini. Air lagi mahal, air lagi susah. Dia berkata, penuhi 4 buyung dengan air. Dan tuangkan ke atas korban bakaran. Dan ke atas kayu api itu. Harusnya minyak tanah atau bensin. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 4 buyung kali 3, 12 buyung. Angka 12 menggambarkan angka pemerintahan. 12 anak Yakub, 12 murid Tuhan Yesus, kelipatan dari 12 adalah bicara tentang pemerintahan. 24 tua-tua, itu kelipatan daripada 12. Saudara lihat gini baik-baik, apa yang sedang ditabur oleh Elia? Mahal air, begitu mahal. Di tengah-tengah krisis, justru Elia nabur air. Akibat daripada dia nabur air, dia tuai hujan lebat. Lanjut terus. Sesudah itu ia berkata, next ayatnya next. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nanti kalau Bapak Ibu baca baik-baik ketika dia doa, maka api turun dari langit. Ketika api turun dari langit, api tidak hanya membakar korban, yaitu binatang yang dipotong, tapi api juga menjilat air itu. Artinya begini, korban itu diterima. Logikanya begini, api ketemu air, api itu mati. Tapi karena itu korban diterima oleh Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara. Hari ini mungkin Anda dan saya rasanya hopeless. Tuhan, seperti perempuan Sarfat, segenggam tepung. Seperti Elia, masa krisis. Mereka ini butuh air daripada dicurahkan. Mendingan kasih kepada mereka, mereka butuh air 3,5 tahun lagi kekeringan. Tapi Elia melakukan tindakan profetik. Pelayanan ini adalah pelayanan healing and prophesy. Ada banyak tindakan-tindakan prophesy yang dilakukan di sini. Tindakan profetik yang dilakukan di sini. Dan kalau saudara masuk dalam komunitas ini dan Anda tidak punya tindakan-tindakan profetik untuk melakukan, maka Anda nggak alami mujizat. Bapak Ibu nggak alami berkat. Bapak Ibu hanya tinggal punya segenggam tepung di tangan. Bapak Ibu hanya punya 12 buyung air saja. Anda tidak akan terima hujan yang lebat. Ketika krisis datang, Alkitab mengajar kita untuk menabur. Sebab itu merupakan salah satu cara untuk membuat Tuhan menurunkan hujan. Hujan gambaran berkat. Bagi tanah yang kering, bicara tentang untuk menghalau krisis. Sudah 1 tahun kita mengalami krisis kesehatan. Dan ini mukul banyak hal, sendi-sendi. Seluruh dunia, para pemimpin bangsa, kita perlu berdoa kepada pemimpin bangsa, terutama Bapak Presiden kita, dengan seluruh stakeholder yang ada, para menteri, supaya Tuhan berikan kepada mereka hikmat untuk mereka mengatasi ini.
situasi ini dengan baik. Kita butuh hujan dari Tuhan. Dan itu sampai kepada kita, sampai kepada saudara yang mendengarkan ini, sampai kepada keluarga-keluarga, kepada bisnis, kepada pekerjaan. Dan akibatnya saudara, orang menggenggam, orang menahan, orang menyimpan. Tidak dengan Ishak. Ishak menabur. Apakah saudara memilih menggenggam atau menabur? Pilihannya ada pada saudara. Saya sendiri pribadi memilih menabur. Kalau Anda mau tuai buah mangga, tidak mungkin Anda nanam jambu biji. Kalau Anda mau buah durian, Anda nggak mungkin tanam biji mangga. Biji mangga, satu biji mangga ketika tumbuh akan menghasilkan 10 karung buah mangga. 12 galon air menghasilkan hujan lebat yang membuat tanah yang selama ini kering 3,5 tahun hilang lenyap, tidak berbekas. Akibat dari seorang yang membuat sebuah tindakan profetik waktu itu. Anda mau krisis menyingkir dari hidup saudara? Anda sedang mengalami krisis keuangan? Kalau Anda mau nabur, mau nuai uang, maka ada nabur duit. Anda mau lihat kesehatan, nabur tenaga. Anda mau lihat kesembuhan, doain orang lain ketika Anda sakit. Anda mau lihat terobosan terjadi, maka saudara harus nolong orang lain. Apa yang Anda tabur, maka itu yang kita tuai. Kalau kita nggak pernah nabur apa-apa, jangan mengharapkan apapun, karena prinsip tabur tuai itu Alkitab. Apa yang Bapak mau nabur? Bapak Ibu nabur tenaga, tuainya kesehatan. Lihat aja asisten rumah tangga kita, yang bangunnya lebih pagi dari kita, tidurnya lebih malam dari kita. Bahkan bosnya sering sakit, dia nggak pernah sakit, karena nabur tenaga. Dia nabur tenaga. Itu keadilan Tuhan. Tuhan sedang bicara kepada kita, prinsip itu harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu sering doain orang lain, nggak usah takut dengan virus. Tuhan akan jaga saudara. Saya nggak bilang hidup sembarangan loh. Tetap waspada, Alkitab katakan. Orang benar melihat malapetaka dan bersembunyi, orang fasik berjalan terus dan kena malapetaka. Itu firman Tuhan. Tetap waspada. Tapi khawatir dan ketakutan itu bukan sudah dari Tuhan. Nabur, doain orang lain. Saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mungkin melanggar firman-Nya. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di atas dikatakan bahwa akhirnya Ishak menerima hasil panen yang luar biasa. Yaitu 100 kali lipat banyaknya. 100 kali lipat itu, ingat Tuhan tidak janji 100% bagi kita. Nggak ada ayatnya sama sekali. Tidak ada ayat dalam Alkitab bahwa kita akan diberkati 100%. Nggak ada ayat. Yang ada adalah Tuhan janji 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen? 10.000%. Berapa banyak yang mau diberkati 10.000%? Omsetnya 10.000%? Katakan saya mau berkat 10.000%. Amin. 10.000 triliun kali. Tulis Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Ishak menuai 100 kali lipat justru di tengah-tengah masa paceklik, justru di tengah-tengah krisis. Kalau kita diberkati ketika keadaannya baik-baik, sama. Orang fasik pun juga seperti itu. Tapi justru ketika krisis Anda diberkati 100 kali lipat, itu pekerjaan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh hidup seperti cara-cara duniawi. Kita harus hidup sesuai dengan koridor kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah. Dan prinsip kerajaan Allah lebih tinggi dari prinsip dunia ini. Bapak Ibu mau pakai prinsip mana? Mana yang lebih tinggi? Pelit, medit, atau menabur?
Mana yang lebih tinggi, mengampuni atau membenci? Mana yang lebih tinggi, mengasihi atau membenci atau menolak? Mana yang lebih tinggi? Prinsip Tuhan selalu lebih tinggi dari prinsip dunia ini. Haleluya. Kalau saudara dan saya mengalami berkat 100 kali lipat ganda, banyaknya di tengah-tengah masa paceklik, masa krisis, dan itu merupakan perbuatan ajaib dari Tuhan. Semua orang dilanda kesusahan, kesulitan besar, tapi sebaliknya Ishak memperoleh hasil yang sangat besar. Ulangi, semua orang sedang dilanda kesusahan dan kesulitan besar. Tapi sebaliknya, saudara dan saya memperoleh hasil yang sangat besar ketika Anda menabur. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Semua orang sedang dilanda kesusahan dan kesulitan besar. Tapi sebaliknya, saya memperoleh hasil yang sangat besar karena saya menabur. Amin. 100 juta triliun kali. Bapak Ibu tahu rahasianya sekarang. Mengatasi krisis adalah menabur dengan cara yang benar. Kalau Bapak Ibu mau lihat bahwa hasilnya berlipat kali ganda, nabur dengan benar. Kesempatan Bapak Ibu dikasih kesempatan menabur, itu adalah kesempatan karena Tuhan ingin melipat gandakan saudara. Mana ada keseimbangan. Anda punya cuma 1 benih, tuanya 10 karung. Bagi saya itu jomblang. Dari pihak Tuhan lebih banyak. Pihak kita cuma bagian kita cuma gali lubang, taruh benih, Tuhan yang menumbuhkan dan memberikan buah yang begitu banyak. Anaknya Tuhan uji hati kita. Tengah-tengah krisis, aduh bagaimana ya? Aduh bagaimana ya? Aduh bagaimana, enggak kurang ini. Ini seperti tepung segenggam. Apa cukup? Semua yang berhubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu enggak kurang sama sekali. Tuhan ganti. Karena itu harus punya mental. Hati seluas samudra, jangan hati cuma sebesar mulut ember atau mulut botol terlalu kecil. Hati Bapak Ibu harus sebesar mulut samudra. Berpikir bahwa Bapak Ibu adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang punya uang banyak tapi selalu berpikir kurang, itu punya mental miskin. Duit yang banyak itu kebetulan aja pegang duit banyak. Tapi kalau selalu berpikir kurang, maka dia punya mental miskin. Yang pertama kita belajar, cara Ishak menghadapi krisis adalah dengan menabur di tengah-tengah krisis itu. Dia melawan krisis itu dengan menabur. Sisi orang banyak, kata dunia adalah menyimpan. Tapi firman Allah berkata, justru tabur. Alkitab memberikan contoh, segenggam tepung sedikit, sisanya sedikit. Dikasih ke Elia dulu gambaran Tuhan. Maka semuanya tidak ada yang kurang. Di saat krisis datang, justru Elia menabur air dan terima hujan lebat. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Yang kedua, Ishak punya jalan berkat, yaitu ketaatan. Ini paling penting. Ini paling penting. Ishak punya jalan berkat, yaitu ketaatan. Saudara dan saya mau jalan berkat, ketaatan di tengah-tengah krisis. Seberapa banyak dari kita menghadapi masalah-masalah ekonomi, kita mulai berpikir tidak sehat. Dan mulai merancangkan suatu jalan keluar yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pergi ke dukun. Ada orang pakai obat-obat terlarang. Ada orang yang menyimpang dari etika-etika yang karena cara berpikir, desakan ekonomi, membuat orang melakukan segala cara hanya untuk dapat duit. Tuhan berkata manusia hidup bukan cuma dari roti hal-hal dunia, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan bukan cuma merancang sesuatu yang keluar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita mulai diperintah oleh pikiran kita, diperintah oleh masalah-masalah yang kita hadapi sendiri. Saya pernah layani seseorang udah lama sekali, karena masalah begitu banyak dan dia kepingin bunuh diri. Saya tanya kepada dia gini,
Kira-kira ketika Anda bunuh diri, apa itu selesaikan masalah? Dia katakan paling tidak masalah selesai. Nggak selesai. Kematian sekarang itu bukan akhir. Ada kematian kekal. Dan ketika saya jelaskan kepada dia, dia begitu ketakutan dan dia katakan, saya nggak mau bunuh diri. Saya harus apa, Pak Pendeta? Kamu jangan dibawa oleh pikiran. Jangan diperintah oleh pikiranmu, tapi kamu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu tahu bahwa segala yang kita punya datang dari Tuhan, harusnya pengendalinya datang dari Tuhan. Kita ini bukan owner, kita manajer. Kita hanya dipercayakan berkat kepintaran karunia. Ketika nanti Tuhan minta, ketika Tuhan minta dari kita, maka Tuhan hanya uji hati kita. Tuhan tuh bukan mengambil, yang ngambil itu setan. Tuhan hanya menguji hati kita, termasuk dalam taburan, entah itu uang, tenaga, pikiran, waktu. Kita hanya diuji. Karena tujuan Tuhan adalah supaya kita tidak pas-pasan, tapi kita diberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu kalau lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, dalam hal ini kamu berbuah banyak supaya Bapa dipermuliakan. Kamu diberkati banyak supaya Bapa dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau Bapak Ibu krisis, apa mempermuliakan Tuhan? Apa Bapak bisa dipermuliakan ketika Bapak Ibu krisis? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa kehendak Tuhan supaya kita miskin? Tidak. Yesus mati menanggung kemiskinan kita supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi ada bagian manusia itu ya, ketika waktu kita masih belum punya apa-apa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita punya apa-apa, Tuhan nomor 20. Bahkan ketika kita disuruh untuk nabur, apa yang kita dapat dari Tuhan pun kita hitung-hitungan dari Tuhan. Mungkin itu uang, mungkin itu waktu. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan bilang ke saya, Pak, ada jemaat yang waktu belum diberkati, seluruh ibadah dia ikut. Kalau dia laki, sampai ibadah wanita pun dia datang. Tapi ketika didoain, lalu Tuhan pulihkan ekonominya, telepon pertama kali angkat, Pak. Alasannya, iya Pak Pendeta, minggu depan nggak ada, ditelepon lagi sama Pak Gembala. Aduh Pak Pendeta, waduh, lupa kalau ini hari Minggu. Minggu depan ditelepon lagi, aduh Pak Pendeta, banyak sekali orang yang datang. Minggu berikut lagi ditelepon, sudah nggak angkat lagi. Kemudian lama-lama nggak injak gereja. 3 tahun kemudian baru datang. Datang kenapa? Bangkrut. Masa sih mesti tunggu sampai begitu ulang-ulang? Harusnya memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Ketika orang mulai punya sesuatu, katakanlah harta, banyak kali itu juga dia pelit di dalam waktunya. Waktu untuk Tuhan, udah pelit, hitung-hitungan. Padahal segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, itu datangnya juga dari Tuhan. Orang berkata, kan itu gue yang kerja, betul. Kan itu gue yang banting tulang, benar. Terbuktinya itu cuma peribahasa, kan tulangnya tidak dibanting-banting. Itu cuma bahasa untuk nutupi bahwa kepemilikan ini punyaku. Nah, Tuhan taruh gereja di muka bumi ini untuk ujian hati. Terutama dengan harta dalam hal ini, uang secara nominal, waktu, tenaga, pemikiran. Ada orang yang nggak punya uang pun pelit dengan waktu. Ada orang yang sudah nggak punya apa-apa, maaf, miskin nggak punya apa-apa, tapi sombong dengan Tuhan, nggak punya waktu untuk berdoa, nggak mau baca Alkitab, nggak mau ke gereja. Tapi saya juga lihat ada orang yang punya harta begitu banyak, tapi rendah hati luar biasa. Dan tahu bahwa semua yang datang dari Tuhan, yang mereka punya, itu cuma titipan untuk mereka kelola. Kita tidak bisa menabur lagi karena kita melihat keadaan sekeliling kita yang mulai gelap. Ada kalanya orang berkata, dan suram, pengharapan kita hanya sampai di logika. Karena kita berpikir, waduh hari ini mana nggak punya apa-apa. Saudara berbeda seorang yang
seorang yang berpikir 10 kali di depan. Dengan para pecundang adalah mereka selalu mengukur dirinya dengan hari ini. Mereka tidak pernah lihat hari depan seperti apa. Mereka tidak punya planning, mata untuk melihat ke depan. Mereka nggak punya vision. Mereka pengharapan mereka hanya sampai di logika. Ini nggak cukup. Untuk gua nggak cukup. Sehingga akhirnya mereka nyimpen. Mereka nggak nabur. Itu yang membuat hidup orang percaya, katanya percaya Tuhan, tapi hidup rata-rata. Hidup tidak alami terobosan dalam keuangan, tidak alami terobosan di dalam karunia, dalam rohani, karena dia pilih hidup rata-rata. Kalau Bapak Ibu mau hidup tidak rata-rata di atas, maka hidup seperti Elia. Di tengah-tengah air begitu mahal, dia curahkan bagi Tuhan. Di tengah-tengah anak dan seorang perempuan Sarfat ini, di tengah-tengah dia dan anaknya hampir mati, dia serahkan lebih dulu kepada hamba Tuhan. Hal-hal rohani. Saudara dengar baik-baik. Saya lihat mama saya di rumah ya. Mama mertua, mamanya istri saya. 92 tahun. Sangat menghormati hal-hal yang berhubungan dengan menghormati hamba Tuhan, firman Tuhan, doa. Sangat menghormati. Makanya diberi kasih panjang umur. Nggak ada sakit apapun. Dulu sakit macam-macam disembuhkan Tuhan. Dulu lumpuh keluar dari kursi roda. Dulunya ginjal sembuh. Dulunya sakit di jantung sembuh. Semuanya. Nggak ada sakit apa. Sakitnya udah karena tua renta saja. Jadi kalau dengar khotbah, nggak boleh ada yang bicara. Pak Pendeta sedang khotbah. Kalau doa, wow. Kalau nggak bisa tidur semalam-malaman, sekarang udah nggak bisa lihat, jadi diputar video, diputar khotbah, itu nggak bisa tidur karena kenapa? Saya lagi dengar khotbah. Wow, sangat menghormati Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, kita tidak bisa menabur. Kenapa orang tidak bisa menabur? Karena kita melihat keadaan di sekeliling kita mulai gelap, bahkan mulai suram. Saya ulangi, pengharapan kita hanya sampai di logika. Pikiran manusia ini penghalang mujizat. Makanya kenapa sampai Tuhan katakan pikiran kita harus di-change your mind. Pertobatan itu di pikiran. Metanoia itu di pikiran. Ubahlah pola pikir kita. Ubah pola pikir kita bukan cuma diberkati masuk surga. Selamat ubah pola pikir kita. Ada sebuah kesaksian, saudara. Ketika krisis tahun 97-98 terjadi, sebelum terjadi, ada seorang pengusaha yang lagi punya modal dan dia mau menabur. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada dia. Roh Kudus gerakan dia. Setiap hari digerakkan oleh Roh Kudus untuk membeli dolar pada waktu itu. Dolar pada masa itu 2.100, saudara. Saya nikah tahun 98. Saya waktu nikah, dolar pada puncak-puncaknya. 15.000. Jadi saya beli cincin kawin dengan dolar yang sangat mahal waktu itu. Dan seorang pengusaha ini digerakkan Tuhan sehingga semua modalnya itu sebelum 9 terjadi krisis itu dia beli dolar semua dan terjadi krisis, maka dia menerima untung 7 kali lipat. Salah satu bisnismen, dia kirim barang ke luar negeri. Dan berapa negara itu nggak bayar-bayar. Dari awal 96-97 itu nggak bayar-bayar, saudara. Tapi ketika krisis, mereka bayar, dolarnya masuk. Dia katakan begini, saya seperti bermimpi terima berkat. Saya beritahukan kepada saudara begini. Tuhan itu sutradara agung. Dia merancang segala sesuatu, makanya Alkitab katakan seperti bermimpi kalau terima berkat. Nggak ada yang hilang. Manusia ini selalu tertipu dengan pandangan mata dan logika yang terbatas. Kesaksian berikut adalah Bapak Ibu.
ketika pandemi COVID-19 terjadi, seorang hamba Tuhan yang saya kenal dengan sangat baik, satu saat dia disuruh Tuhan untuk menarik seluruh keuangan yang ada di rekening pribadinya, lalu mentransfernya ke rekening gereja. Padahal keadaannya, situasinya, mereka lagi nggak punya pelayanan, gereja tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi Tuhan berkata kepada dia, tarik seluruh uangmu yang ada di rekeningmu, transfer ke rekening gereja. Dan dia taat melakukannya. Dia menabur di tengah-tengah situasi krisis. Dia punya istri, dia punya anak-anak, kebutuhan makan ada. Dia bukan seorang pengusaha, dia hanya tergantung karena melayani Tuhan. Saudara tahu, Tuhan nggak tunggu lama. 2 minggu kemudian, dia terima 100 kali lipat ganda. Tuhan itu cuma tes hatinya. Saya tanya, berapa duitmu yang ada di bank? Dia katakan nggak banyak, Om. 16 juta. Itu seluruh tabunganku. Aku masukkan semuanya. Wow. Tuhan ganti 100 kali lipat. Saya beritahukan kepada saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata, setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Tuhan nggak pernah ambil apapun dari kita. Setan yang suka mengambil, Tuhan nggak pernah ngambil. Tuhan hanya nguji hati saudara dan saya. Ishak tidak mau diperintah oleh keadaan. Dia menabur benih dengan iman, bukan dengan logika. Kalau hari ini Bapak Ibu, misalnya mau menabur dalam keuangan, Anda nabur dengan logika, maka Anda nabur biasa. Tapi kalau Anda nabur dengan iman, itu bukan masalah besar kecilnya. Masalah dibawa oleh iman di situ. Keadaan apapun yang kita hadapi, pandang dengan iman. Bisakah kita lihat krisis ini pandang dengan iman? Bahwa ini adalah kesempatan untuk percepatan terjadi. Karena di masa-masa normal, anak-anak dunia menurut Alkitab lebih cerdik dari anak-anak terang. Bagaimana Tuhan membuat percepatan terjadi? Tuhan izinkan krisis supaya Yusuf muncul. Menjadi penguasa. Tuhan izinkan krisis terjadi supaya Anda mendapatkan 100 kali lipat. Ini masanya untuk anak-anak Tuhan tampil beda. Bukan jadi biasa sama seperti dunia. Halo? Kalau jadi sama seperti dunia, ya sama. Kita nggak lihat Tuhan yang hebat. Ishak punya jalan, yaitu ketaatan. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan, yaitu taat kepada firman. Taat itu dengar, lakukan. Patahkan logikanya di situ. Nggak masuk akal. Memang mujizat itu melampaui akal, tidak bertentangan dengan akal. Melampaui akal. Haleluya. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk tidak beranjak dari tempat kita, maka ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat keberadaan kita. Kalau saya Ishak, saya pergi ke Mesir. Tempatnya subur, airnya melimpah ruah. Filistin, tempat yang gersang. Tapi karena taat, lalu Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Itu lebih daripada Mesir yang subur, lebih daripada sungai yang tidak pernah kering, yaitu firman Allah. Maukah saudara dan saya mempercayai firman? Ketika saya tabur, maka satu saat itu akan tumbuh. Saya nggak pakai logika, tapi saya menabur di tengah krisis. Jangan menjadi sama dengan keadaan. Ketika keadaan itu datang, justru Tuhan ingin kita menang di atas keadaan dengan cara melakukan firman Tuhan. Kalau enggak, kita akan jadi biasa-biasa. Ketika musim menuai tiba, ada orang yang menuai, ada orang yang gigit jari. Karena ketika Ishak taat pada perintah Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Tolong ditampilkan lalu garis, sebab ia diberkati Tuhan. Wow. Anda dan saya adalah orang diberkati Tuhan. Ya. Garis kata sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati?
karena ia diberkati Tuhan. Haleluya. Kenapa kita memberi? Bukan karena mau terima berkat, tapi karena memang sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Kenapa saya mau memberi? Bukan karena mau dapat hasil, tapi karena memang saya sudah diberkati Tuhan, karena itu saya memberi. Ini pola pikir, konsep berpikir harus benar. Harus selaras dengan yang Tuhan mau. Harus punya pikiran yang kaya, hati yang diberkati. Dan Alkitab berkata, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pertama kaya, tingkatan kedua kian lama kian kaya, yang ketiga sangat kaya. Alasannya karena ia diberkati Tuhan. Setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu believe kepada Tuhan, kita sebenarnya orang diberkati Tuhan. Tapi orang diberkati Tuhan, saudara dan saya harus punya prinsip Ishak, menabur. Harus punya jalan ketaatan. Kalau tidak, ada bagian yang harus kita lakukan untuk saudara lihat hasil, itu cara Tuhan kerja. Makanya disebut dengan hukum tabur tuai. Makanya kita bilang, saya orang diberkati Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak pernah hidup seperti orang diberkati Tuhan. Mental kita masih mental miskin. Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal dengan Tuhan kita perlu boros. Salah satu murid Yesus, Yudas, berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu yang mahal harganya? Saya bolak-balik perkataan Yudas, untuk Tuhan kita perlu boros. Dia harus dapat segala yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Rela. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Garis, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata kuncinya di situ. Orang yang memberi dengan sukacita karena dia diberkati Tuhan. Tolong garis, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Wow. Haleluya. Contoh, hari ini masih terjadi perdebatan panjang. Apakah perpuluhan harus dikasih ke gereja atau tidak? Saya selalu berkata kepada orang yang bertanya begini, kalau orang menanyakan 1/10, karena memang dia tidak mau memberi lebih dari 1/10. Karena bagi saya begini, 1/10 itu adalah menguji hati Tuhan. Lalu kita ngerti kalau semuanya datang dari Tuhan. Sebenarnya kalau kita memberi, kata kuncinya, karena kita mengasihi Tuhan. Seperti Allah mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi lebih dari 1/10. Bahkan firman Allah berkata, seluruh hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Pak, karena kalau saya bawa perpuluhan ke gereja, itu dipakai sama pendeta, Pak. Beli mobil mewah, Pak. Beli rumah mewah, Pak. Nggak ada urusan. Tuhan akan tetap buka langit bagi saudara. Kalau sampai dipakai salah, maka itu urusan pendetanya dengan Tuhan. Urusan gerejanya dengan Tuhan. Bapak Ibu lakukan yang benar saja. Dengan cinta, dengan mengasihi Tuhan. Langit tetap terbuka bagi saudara. Haleluya. Kalau kita cuma tanya, nanti begini, maka saudara dan saya tidak akan pernah lihat berkat langit terbuka bagi Anda. Anda dan saya tidak akan pernah melakukan firman Tuhan. Karena prinsip saya begini, saya memberi bukan karena untuk melihat bagaimana diperlakukan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya gembala, Pak. Perpuluhan gereja masuk pun saya harus urusi dengan baik.
Dan saya selalu bicara ini kepada jemaat. Itu bukan untuk memperkaya diri. Kalau sampai diberkati, kemudian pendeta diberkati, ya karena memang berkat Tuhan percayakan kepada dia. Sebatas yang dia bisa pakai. Tapi kalau sampai salah, urusan dia dengan Tuhan. Jemaat yang memberi selalu diberkati Tuhan. Kok nggak ada amin 10.000 triliun kali? Dari tadi tenang-tenang saja, nggak ada amin 10.000. Lagi terkesima dan terpana dan terpesona, ya triple ya. Terkesima, terpana, terpesona. Haleluya. Ya. Hasil atau panen yang didapat sangat tergantung jadi dari jumlah benih yang ditaburkan. Kalau tabur satu, ya cuma tuainya satu pohon dengan buah-buahnya. Tapi kalau tabur 100 benih, 100 pohon dengan kali 10 karung, berarti semakin banyak ditabur, semakin banyak dituai. Bapak Ibu bayangkan ya. Bayangkan di sini. Bapak Ibu ketemu seorang petani lagi duduk di pematang sawah, lagi main seruling. Serumpun padi tumbuh di sawah. Hijau menguning daunnya. Lalu Anda tanya, Pak Petani, selamat pagi, selamat pagi. Ini lahan Pak Petani? Iya. Berapa hektar ini? 5 hektar. Oh iya, Pak Petani lagi ngapain? Setiap pagi saya lihat Pak Petani ada di sini. Oh, saya lagi tunggu benih keluar dari lahan saya. Kemudian Bapak Ibu tanya, Pak Petani tanam benih? Dia terdiam sebentar, lalu dia berkata, aku nggak tanam, tapi aku percaya pasti tumbuh. Kira-kira Anda pikir Pak Petani ini gila atau apa, saudara? Ngelantur. Nggak tanam apa-apa, tapi mengharapkan tumbuh. Mengharapkan tuayan. Kira-kira Anda pikir petaninya apa? Ini miring, petani gila. Ada orang Kristen seperti itu. Nggak tabur apa-apa, tapi mengharapkan tuayan. Nggak tabur apa-apa, tapi nuntut dari Tuhan. Aku harus sembuh. Aku harus dipulihkan. Aku harus ditolong. Anak-anakku harus ditolong. Suamiku harus kembali ke rumah. Pemulihan harus, Anda tabur apa? Hari ini kita lagi minta banyak, nuntut banyak. Nabur apa, Bapak Ibu? Apakah waktu doa kita nabur? Apakah pikiran kita nabur? Apakah ada waktu baca Alkitab? Apakah ada waktu untuk Bapak Ibu hidup setia, kudus? Bapak Ibu konsisten cari Tuhan, rajin ibadah. Apa yang kita tabur? Apakah kita tabur uang? Apakah kita tabur untuk pekerjaan Tuhan? I don't know. Yang bisa tahu Bapak Ibu. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata begini. Ini harus prinsip. Ini harus menjadi prinsip hidup Bapak Ibu. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Tolong dikeluarkan. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Berbicara begini, kalau kita hanya lihat keadaan, kita hanya lihat situasi. Melihat itu artinya pandangan mata fisik. Situasi, keadaan yang kita lihat, maka tidak akan nabur. Bapak Ibu lihat, aku nggak mungkin, nggak cukup untuk aku, untuk keluarga, mana mungkin, dan sebagainya. Maka tidak akan menabur. Dan kalau tidak menabur, tidak akan menuai. Jadi keadaan apapun yang kita hadapi, jangan kita pernah untuk menabur. Maksud ayat itu seperti itu. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, kebaikan kita, senyum kita, doa kita, tawa kita, nasihat kita. Apapun itu yang menjadi berkat bagi banyak orang, lakukan. Bapak Ibu sedang nabur, bukan cuma duit. Haleluya. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Paling tidak kita bicara
kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Itu penting. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Ini ayat ini harus menjadi basic bagi Bapak Ibu. Harus menjadi basic bagi Bapak Ibu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tangan pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia ada dalam sebuah komunitas hamba-hamba Tuhan dalam tengah-tengah pandemi, dan dia mendengar bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang sampai minus kehidupan mereka. Kemudian setelah selesai itu, dia berkata bahwa dia akan membantu dan menolong mereka. Kemudian hamba Tuhan ini kemudian menolong hamba-hamba Tuhan yang perlu bantuan itu. Dia sendiri tidak punya banyak, saudara. Tapi dia mencoba menolong saudara-saudara teman-teman hamba-hamba Tuhan yang memang membutuhkan. Mungkin saja untuk makan mereka nggak punya uang. Sehingga dia menolong mereka. Tabung pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Tuhan suruh Bapak Ibu every day menabur. Bukan kepada orang yang baik kepada kita. Tapi kepada orang yang jahat kepada kita pun. Yang tidak cocok dengan kita pun. Anda harus berbuat baik. Ishak mengerti prinsip yang dikehendaki oleh firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia menabur di saat menghadapi masa kelaparan yang dahsyat. Dan hal itu ia berkorban, berani memberi atau berkorban ketika mengalami kekurangan. Ia menabur karena itu ia berhak pula untuk menuai hasilnya. Dengan kata lain, ia tidak akan pernah menuai apa-apa jika ia tidak menabur dalam masa kekeringan. Bapak Ibu, Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah, maka kamu akan diberi. Ada orang-orang di sekeliling kita yang menyaksikan, kita punya 24 jam yang sama, tapi Anda diberkati. Mereka biasa saja. Mereka menyaksikan bahwa Anda ditolong Tuhan. Dan mereka tidak. Kenapa? Karena mereka mengukur dengan logika. Pengharapan mereka cuma sampai pada apa yang mereka lihat dengan mata pikiran mereka. Nggak cukup. Genggam tepung itu. Berilah. Tapi Alkitab, berilah, maka kamu akan diberi. Tabur tuah itu. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, Mazmur 126 ayat 5, ayat yang terakhir. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tengah-tengah krisis, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.